Hari ini adalah tugas kami menyampaikan PPT tentang makhorijul huruf. Ini adalah tim kami. Terima kasih buat sahabat-sahabat sekalian yang sudah meluangkan waktunya, pikiran dan tenaga untuk membuat PPT ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabat semua. Amin ya robbal alamin. Kami akan menyampaikan PPT tentang makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu apa artinya? Artinya adalah tempat keluarnya huruf Arab, yaitu bisa sebagai pedoman dalam membaca Al-Quran, karena di setiap huruf itu ternyata punya tempat keluarnya. Sehingga dalam makharijul huruf ini dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama adalah al-jauf, yaitu makhraj yang keluar dari tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua adalah al-khalq, yaitu makhraj yang keluar dari tenggorokan. Kemudian al-lisan, makhraj yang keluar dari lidah. Kemudian asyafatani adalah makhraj yang keluar dari dua bibir, dan yang terakhir adalah al-khayshum, yaitu makhraj yang keluar dari rongga hidung. Dari tempat keluarnya huruf Arab tersebut terbagi menjadi beberapa, jumlahnya semua ada 17. Yang pertama, makhraj yang keluar dari tenggorokan dan rongga mulut atau al-jauf itu terdapat 3 huruf. 3 huruf tersebut adalah alif madiyah, ya madiyah, dan waw madiyah. Kemudian yang kedua adalah tenggorokan, al-khauf. Terdapat 3 makhraj, yaitu pada bagian pita suara ada 2 huruf H dan Hamzah. Kemudian pada bagian epiglotis ada huruf H dan Ain. Dan bagian akar lidah yaitu huruf Kha dan Ghain. Kemudian pada bagian alisan, pada lidah terdapat beberapa makhraj. Yang pertama adalah huruf Qaf, yaitu makhrajnya ada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Huruf Kaf, makhrajnya ada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang berdaging dan sedikit bertulang. Kemudian bagian tengah lidah ada huruf Jim, Shin, dan Ya. Kemudian huruf Dot, makhrajnya ada di kedua sisi lidah atau salah satu sisi lidah bertemu dengan bagian dalam gigi geraham atas. Kemudian selanjutnya adalah makhraj huruf lam, yaitu di ujung sisi lidah hingga ke akhir ujungnya bertemu dengan gusi gigi-gigi atas. Kemudian huruf nun, yaitu di ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri lebih ke bawah sedikit dari makhraj huruf lam. Kemudian huruf ro, makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri lebih ke dalam sedikit ke permukaan atas lidah dari tempat keluar huruf nun. Lalu eh, makhraj huruf yang di ujung lidah, yaitu huruf to, dal, dan ta. Makhrajnya ada di ujung lidah dari arah permukaan atas bertemu dengan gusi gigi seri atas. Kemudian untuk huruf sod, sin, dan zai, makhrajnya ada di ujung lidah, diletakkan di atas dinding bagian dalam gigi seri bawah. Kemudian yang terakhir dari alisan adalah huruf sa, zal, dan vo. Makhrajnya ada di ujung lidah dari arah permukaan atasnya bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian makhraj dari asyafatani atau dari dua bibir, terdapat 2 makhraj yang keluar, yaitu yang pertama bibir bagian dalam yang bertemu dengan ujung gigi seri atas ada 1 huruf, yaitu huruf fa. Dan yang selanjutnya adalah bibir yang dipertemukan. Makhrajnya ada bibir yang dipertemukan, hurufnya adalah ba, mim, dan ro. Kemudian tempat keluar huruf Arab yang terakhir yaitu berasal dari rongga hidung atau al-khaysum. Hurufnya ada nun dan mim. Demikian. Jika dilihat dari jumlah makhrajnya, semuanya ada 17 tempat keluar huruf Arab itu. Misal al-jauf, makhrajnya ada 1, jumlah hurufnya ada 3. Al-khaw, jumlah makhraj ada 3, jumlah huruf ada 6. Al-lisan, jumlah makhraj 10, jumlah hurufnya 18. Kemudian asyafatain, jumlah makhraj 2, jumlah hurufnya ada 4. Al-khaisum, jumlah makhraj 1, jumlah hurufnya 2. Baik, untuk bab ini saya akan bahas tentang al-jauf. Al-jauf secara istilah itu adalah rongga mulut dan tenggorokan. Huruf-huruf dari al-jauf ini sendiri adalah huruf mad, yaitu alif madiyah, ya madiyah, dan waw madiyah. Yang pertama kita akan bahas tentang alif madiyah.
Turunin lagi, Kak. Alif madiyah adalah alif yang terletak di sebelah huruf berharokat fathah. Alif yang sebelumnya adalah huruf berharokat fathah. Bagaimana cara membaca alif madiyah? Caranya yaitu dengan menggetarkan pita suara, kemudian membuka mulut dan lidah dalam posisi istirahat. Seperti ini gambarnya, lidah dalam posisi istirahat. Kemudian sifat-sifat huruf dari alif madiyah adalah al-jahar, yaitu udaranya tertahan. Sehingga kalau kita mengucapkan misalnya huruf A lah yang dalam keadaan mat, yaitu dengan jelas di pendengaran. Karena dia bersifat jahar ya, apa namanya udaranya tertahan, sehingga jelas di pendengaran. Kemudian ar-rokhwah, suaranya mengalir. Kemudian al-istifal, dia tidak naik pangkal lidahnya. Kemudian al-infitah, karena tidak ada suara yang terkepung di dalam. Berikut adalah latihan huruf alif madiyah. Minta tolong dinaikin lagi, Kak. Ya. Contohnya seperti ini. Ro, a, ro, a. Kemudian kola, atana, nada, na. Jadi mulut dibuka dan lidah dalam posisi istirahat ya. Fa'awa, idza sawa, la takhofa, manahakuma, wanadahuma. Seperti itu dari alif madiyah contohnya. Kemudian yang kedua adalah waw madiyah. Waw madiyah adalah waw sakinah atau bersukun yang terletak di sebelah huruf berharokat dhammah. Jadi waw bersukun yang sebelumnya adalah huruf berharokat dhammah. Bagaimana cara membaca waw madiyah? Yaitu dengan menggetarkan pita suara sambil memonyongkan bibir dan pangkal lidah terangkat. Sifat dari waw madiyah adalah jahar, kemudian rokhawah, suaranya mengalir, al-istifal, dan al-infitah. Tidak ada suara yang terkepung. Sama seperti huruf alif madiyah yang tadi. Latihan membaca huruf waw madiyah adalah seperti ini. Dibulatkan bibir, pangkal lidah dinaikin. Utu, utu, yakulu, ya Musa, ja'uha, fayamutu, ikra'u, atuni, ituni, nuhiha. Seperti itu. Latihan membaca huruf waw madiyah. Kemudian yang ketiga adalah ya madiyah, yaitu ya sakinah yang terletak di setelah huruf berharokat kasroh. Ya sakinah yang sebelumnya adalah huruf berharokat kasroh. Bagaimana cara membaca ya madiyah? Yaitu dengan menggetarkan pita suara, dengan menurunkan rahang bawah, dan tengah lidah terangkat ke atas. Sebagaimana tempat keluar makhraj huruf ya, tengah lidah naik ke atas, dan rahang turun ke bawah. Sifat-sifat huruf ya madiyah adalah jahar, udaranya tertahan, ar-rakhwah, al-istifal, dan al-infitah. Sama pada huruf alif madiyah di atas. Latihan membaca huruf ya madiyah. Rahangnya turun ke bawah, bagian bawah. Fi, fi, imanuhum, itina, sa'awi, ya Isa, yumituni, sabili, kanali, kilalaha. Seperti itu.
kira-kira contoh pembacaan huruf ya madiyah. Ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di gambar. Turun lagi ke bawah, Kak Riz. Kemudian berikut adalah kesalahan dalam membaca huruf madiyah. Ada beberapa biasanya yang sering terjadi pada huruf alif madiyah, yaitu biasanya mulut kurang terbuka. Misalnya kata ka, mulutnya kurang terbuka. Kana tawwaba, kana tawwaba. Jadi kurang terbuka hurufnya. Yang benar, yang betul adalah pada pengucapan alif madiyah itu mulutnya dibuka. Kana tawwaba, seperti itu. Kemudian menambahkan huruf hamzah dengan menutup pita suara. Biasanya ini terjadi pada wakof di akhir ayat. Sebagai contoh, yang salah biasanya seperti ini. Kana tawwaba, ba itu di akhir ayat ada akhiran hamzah. Padahal huruf mad di akhir ayat itu harus suaranya dibuka dan eh, suara habis di udara. Seperti ini contoh yang benar. Kana tawwaba, ba, bukan tawwaba, bukan gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian ya madiyah. Ya madiyah, kesalahan yang sering terjadi adalah lidah terlalu menekan ke langit-langit. Misalnya seperti ini contoh yang salah. Ar-Rahim, Him. Jadi eh, tengah lidah itu terlalu menempel ke langit-langit. Padahal sesuai dengan makhraj huruf ya itu kan ada di tengah ya, tidak terlalu menempel ke atas. Jadi yang betul adalah pengucapannya Ar-Rahim, Ar-Rahim, seperti itu. Kemudian mulut tidak terbuka atau rahang tidak turun ke bawah. Contohnya jadi Ar-Rahim, Ar-Rahim itu yang salah. Jadi karena dia pengucapannya jadi tidak sempurna ya, seharusnya diucapkannya rahang bagian bawah ini turun ke bawah. Ar-Rahim, Ar-Rahim, seperti itu. Kemudian ada suara yang keluar dari rongga hidung. Eh, Misalnya seperti ini, yang salah. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Atau enggak ada kadang pada huruf mim dan nun karena mim dan nun itu biasa mempunyai makhraj ini ya al-khaisum yang biasa keluar dari hidung jadi sering terbawa. Jadi misal jadi alamin, alamin itu kayak ada suara yang keluar dari hidung. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang betul memang benar-benar murni keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Contohnya adalah ar-rahim, him, tidak keluar dari rongga hidung. Kemudian bunyi ya madiyah menjadi huruf E. Contoh yang salah seperti ini. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah, kayak gitu itu salah. Yang betul benar-benar berharokat kasrah ya. Ar-Rahim, Ar-Rahim. Seperti itu. Kemudian kesalahan dalam membaca huruf waw madiyah adalah bibir tidak membulat. Contohnya seperti ini. Eh, yang salah muflihun, muflihun. Jadi tidak bibirnya itu tidak membulat, tidak monyong. Muflihun. Jadi pengucapan huruf waw madiyah tidak bisa sempurna. Kemudian keluarnya suara gunnah dari rongga hidung sama seperti yang tadi. Muflihun. Yang salah huruf hun itu keluar dari rongga hidung. Seharusnya hurufnya hanya keluar dari tenggorokan dan rongga mulut. Yang betul muflihun, muflihun. Kemudian bunyi waw madiyah menjadi bunyi O. Sebagai contoh seperti ini, pembacaan yang salah. Al-muflihun, al-muflihun. Kayak ada huruf O-nya. Itu adalah yang salah. Kemudian yang benar seperti ini. Al-muflihun, al-muflihun. Seperti itu. Demikianlah kurang lebihnya penjelasan tentang al-jauf. Insya Allah akan bertemu lagi minggu depan dengan bab selanjutnya yang akan disampaikan oleh kakak-kakak semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.